Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Untuk kembali menyambungkan pembahasan bahwasanya kita sudah sampai pada ayat yang ke-38 daripada suratul Baqarah. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika beliau berdua diusir dari surga. Kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'an." Wahai Adam, wahai Hawa, dan beberapa tafsir lain mengatakan wahai iblis juga, turunlah kalian dari surga semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari surga secara serempak bersama-sama. Lalu kemudian anehnya, ketika diusir ada lanjutan daripada pengusiran tersebut. Kata-kata yang indah dari Allah. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka sewaktu-waktu ketika kalian sudah di bumi, wahai Adam dan Hawa, otomatis kalau sudah di bumi mereka akan punya keturunan. Maka barang siapa yang ketika datang kepada dirinya hudan, petunjuk dariku, lalu kemudian dia mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih selama mengarungi kehidupan di dunia. Aneh kan? Diusir tapi dikasih kisi-kisi. Diusir tapi dikasih uang saku. Nah, ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka betul sekali bahwasanya pengusiran tersebut itu hanyalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Adam dan manusia. Untuk apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Nah gitu. Jadi memang sudah skenarionya seperti itu, dibuat seperti bersalah. Dan kita juga sudah sampaikan bahwasanya kesalahan yang muncul dari Nabi Adam itu banyak sekali tafsirannya daripada para ulama. Ada yang mengatakan kesalahan tersebut terjadi karena Nabi Adam belum diangkat menjadi Nabi, atau ada yang mengatakan kesalahan tersebut terjadi itu bukan kesalahan yang besar, hanya kesalahan kecil saja, makan buah, hanya kesalahan kecil. Kesalahannya orang hebat, kesalahannya orang yang besar, walaupun salah akan menjadi sebuah masalah yang besar. Begitu juga Anda nanti, Anda jadi kiai, Anda jadi pejabat besar, Anda menjadi orang terkenal, selebgram, ya, TikTokers yang punya followers jutaan. Hati-hati, apapun yang keluar dari mulutmu, konten-konten apapun yang kamu buat, kesalahan sedikit saja bisa digoreng masyarakat menjadi masalah yang besar. Begitu juga Nabi Adam. Itu bukan kesalahan yang fatal, itu bukan, tapi kesalahan kecil. Maka jangan sampai pernah menyalahkan Nabi Adam, karena kita keturunannya siapa? Nabi Adam. Lah putune kok malah nyalah-nyalahno mbahane. Ini namanya kurang ajar. Maka kita lanjutkan pada tafsiran selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan petunjuk dari Allah? Faman tabi'a hudaya, kata Allah.
barang siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, petunjuk ini apa? Disebutkan di dalam tafsirannya, ai iqtada bi rasuli wa tamassaka bi syariati. Dua hal. Yang dimaksud petunjuk di dalam ayat ini dua hal, yaitu mengikuti utusanku, yaitu Rasulullah, wa tamassaka bi syariati, dan juga berpegang teguh dengan nilai-nilai ajaran syariat agama Islam. Jadi kudu sempurna. Faman tabi'a hudaya, ketika sudah mengikuti Rasulullah, sudah berpegang teguh dengan syariat agama Islam, apa yang terjadi? Fala khaufun alaihim ay fid daraini min luhuqi makruhin. Maka orang-orang yang seperti itulah tidak akan pernah merasa takut sedikit pun di hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Mereka nggak pernah akan susah. Orang kalau sudah yakin bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Maha yang memberi rizki, maka dia tidak akan merasa pernah susah bagaimana urusan hidup besok bisa makan atau tidak. Karena yang di lautan yang jauh dari Indomaret, Alfamaret maupun supermarket, itu pun mereka masih dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut yang nggak pernah punya otak sebesar otak manusia, mereka masih mendapatkan rezekinya dari Allah. Bahkan hewan-hewan yang ada di bawah bebatuan, itu pun mereka masih mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Maka tidak akan pernah merasa takut. Atau orang yang benar-benar mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak akan pernah merasa takut punya musuh. Kita ini kan sering bersinggungan dengan orang, ya, sering tukaran karo wong, tukaran karo dulure, rebutan rebutan tanah warisan. Itu kan potensi memunculkan permusuhan. Asalkan kita tidak menjadi orang yang merebut warisan, asalkan kita menjadi orang yang betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau musuh sejuta pun tidak akan pernah merasa takut. Tapi kalau nanti ada akhirnya dibunuh Pak Yai, bagaimana? Bukankah itu bahaya bagi diri sendiri? Makamnya berbeda. Kita tahu ceritanya Allah yarham wa radhiyallahu anhu, Sayyiduna Husain ibn Imam Ali bin Abi Thalib, Raihanatul Rasul, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tahu bahwasanya nanti meninggalnya dalam keadaan terbunuh. Masya Allah. Dan siap untuk itu. Anehnya itu, beliau terkena fitnah, beliau mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang levelnya sampai dibunuh orang. Kok bisa? Bukankah itu namanya membahayakan diri sendiri? Bukan. Itu level keimanannya seperti itu. Bayangkan, beliau sendiri melawan pasukan yang begitu banyak, akhirnya meninggal bersama keluarganya, yang tinggal yang masih hidup hanya putranya yang masih kecil, Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Artinya di situ bahwasanya mati itu juga bukan masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ada beberapa riwayat seperti di kitab Syiar A'lamun Nubala. Kalau nggak salah ceritanya sahabat Bilal Ibn Rabah, ketika beliau merasakan sakaratul maut. Ini ketinggian keimanan, ya. Ketika beliau merasakan sakaratul maut, maka beliau langsung sontak mengatakan, wa syauqah wa muhammadah ghadan nalqal ahibbah muhammadan wa hizbah. Betapa rindunya diriku ya Rasulullah, alhamdulillah besok aku ini mau mati, tapi hakikatnya aku bukan mati, karena besok aku mati akan bertemu nyawaku dengan nyawa para kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya.
Keluarganya mendengar kata-kata seperti itu sedih. Ya Abah, jenengan kenapa berkata buruk seperti itu? Lalu itu langsung sahabat Bilal mengatakan, kamu jangan bodoh. Wa torbah, wa farha. Ayo semuanya bahagia. Ayo semuanya jingkrak-jingkrak. Karena besok saya mati saya, nanti ruh saya nyambung dengan nyawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita ditanya sama orang, Gus besok siap mati Gus? Kok sih? Bojoku ijek nom, anakku ijek cilik, belum siap mati. Karena kita keimanannya enggak setinggi imannya sahabat Bilal. Orang menghadapi kematian itu macam-macam. Ada yang takut betul karena sadar diri amalnya kurang. Ada yang setengah-setengah, dia antara amalku keterima apa enggak ya, itu setengah-setengah. Ada yang pede seperti tadi, pede seperti sahabat Bilal. Ada juga sahabat, kalau nggak salah di perang apa namanya, saya lupa, antara perang Khandaq atau perang Uhud. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersayembara, barang siapa yang ikut perang jihad fisabilillah kemudian mati syahid, maka dia akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Orang ini sedang makan kurma, sahabat ini sedang makan kurma. Ketika mendengar sayembara tersebut, dia mengatakan kalau nggak salah, ya bakht, betapa beruntungnya orang seperti itu. Luar biasa orang yang bisa mati syahid fisabilillah, mendapatkan surga luasnya dunia seisinya, bahkan langit seisinya. Kurma yang tinggal 3 buah dilemar, dibuang. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu buang kurmamu? Gak kamu selesaikan makan? Ya Rasulullah, saya pengen mati syahid fisabilillah. Makan 3 buah kurma ini menghambatku untuk masuk surga. Saya pilih surga. Masya Allah, mati fisabilillah. Harap siap mati fisabilillah? belum tinggal. Hanya jujur saja, kita jujur-jujuran saja. Ya semoga Allah tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga menjadi orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak takut, tidak masalah, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Adam ketika disuruh turun ke bumi, yang beliau takutkan adalah ketika ada pernyataan dari Allah, Allah memusuhi Nabi Adam. Tapi ketika disuruh untuk turun, kata Nabi Adam apa? Alhamdulillah. Karena kata Allah bukan ana aduwwun lakum, tapi ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian semua, Adam, Hawa, iblis, kemudian ular, keluarlah kalian semua dari surga, kalian akan berseteru, kalian akan bertengkar antar satu sama lain, bukan bertengkar dengan Allah. Lalu kata Nabi Adam, alhamdulillah. Yang paling penting itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja iman kita semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin bertakwa, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membersamai kita. Fala khaufun alaihim. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah merasa takut di dunia dan akhirat, tidak akan merasa takut dengan hal-hal yang berbahaya. Kemudian sifat yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa bersedih dari apa? Min fawati matlubin, dari kehilangan hal-hal yang diinginkannya. Kemudian orang biasanya itu punya target, ya, dalam hidup ini punya target. Contoh kecilnya ketika bocah-bocah sekolah, dia belajar semalam suntuk untuk menghadapi ujian. Tujuannya apa? Biar apa? Nilainya bagus. Kalau tidak dibarengi keimanan bahwasanya nilai yang kita dapatkan itu semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang terlalu nasionalistis, orang-orang yang terlalu mengedepankan kerja kerasnya, dia pasti nggak rela kalau nilainya yang harusnya 100 dikasih 99. Lu kok iso 99? Jawabanku bener kabeh, gak terima aku. Loh, fawat, kehilangan cuma 1 poin menjadi masalah besar. Nah ini kalau orang nggak punya iman, keterusan pada
hal-hal yang lainnya. Misal dia dalam bekerja mencari maisha, harusnya dia hitung-hitungan matematikanya gini, kemudian harusnya bulan ini mendapatkan target bonus segini. Tiba-tiba bangkrut. Kalau nggak punya iman, stres Pak. Tahu calon-calon legislatif DPRD wilayah maupun daerah yang gagal menjadi anggota dewan, dia sudah jor-joran utang sana utang sini, nggak jadi. Karena nggak punya iman, akhirnya jadi apa? Jadi wong edan. Kalau nggak wong edan jadi bunuh diri. Itu kalau dia punya iman, nggak masalah yang seperti itu. Menang kalah urusan biasa. Kampanye kurang kenceng, kalau kalah ya biasa saja. Ya Mas Aska atau sampai Mas Aska Pak Kiai ini ikut anggota dewan tapi gagal. Punya iman, punya ilmu, nggak masalah. Itu urusan menang kalah itu sudah biasa. Coba kalau orangnya nggak terimonan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka betapa pentingnya kita memiliki iman, percaya, pasrah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berusaha. Ikhtiar, bekerja keras itu perintah agama. Tapi agama juga memerintahkan hati kita untuk tawakal. Ada dua sisi. Ikhtiar, bekerja keras itu perintah agama. Tapi termasuk perintah agama kepada hati kita apa? Tawakal, pasrah. Maka orang-orang yang tahu kuncinya biasa mawon, bangkrut ya biasa, sugih nggih biasa. Makanya naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang yang tidak terbiasa kaya, kemudian mendapatkan uang kaget. Akhirnya ya rezekinya kaget juga. Ketika kaget dia nggak bisa kontrol emosinya, nggak bisa kontrol keimanannya, nggak bisa kontrol nafsunya. Kaya beli ini, semuanya akhirnya jadi nol. Gak kuat bayar pajak, gak kuat bayar maintenance-nya, perawatannya, gitu. Nah ini kalau tidak diiringi keimanan, maka di situ ada ibarah jamilah atau ungkapan yang indah dari Syekh Muhammad Amin An-Harari. Kata beliau, fa inna man salakal sabilal huda sahula alaihi kullu ma asabahu aw faqadahu. Orang kalau sudah mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar, maka apapun rintangan yang dia hadapi di dunia ini menjadi mudah. Apapun hal yang dia tidak bisa mencapainya, cita-cita yang tidak bisa diraihnya, maka dia juga akan tetap tenang. Paham ya? Orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadapinya, senang, susah, bahagia, sedih, semuanya dihadapi dengan ketenangan. Lihat, kita tahu ceritanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau adalah orang yang paling sabat. Beliau adalah orang yang paling kuat menghadapi kenyataan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Beliau adalah orang yang paling kuat menjaga keimanan. Ketika para sahabat tanyus-tanyusan, mereka enggak percaya, hampir-hampir enggak percaya dengan wafatnya Rasul, maka sahabat Abu Bakar justru menjadi orang yang mengingatkan para sahabat, memang sudah waktunya Rasulullah intaqala ila rafi'il a'la, pindah alam. Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selevel Sayyidina Umar saja ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apa yang lakukan? Ambil pedang dan menghunus pedangnya, mengatakan apa? Siapa orang yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal, akan kubunuh. Ya enggak? Akan kubunuh. Itu orang pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertuanya Rasulullah, yang mana iblis kalau ketemu Umar itu pasti cari jalan yang lain. Itu di saat itu justru yang paling kuat imannya
dan dalam menghadapi kenyataan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka jadilah kita orang-orang yang ketika senang ingat bahwasanya setiap kesenangan itu nanti juga ada bagian kita, kehidupan kita menjadi orang yang sedih. Begitu juga sebaliknya, dalam kesedihan kita nanti mungkin di saat yang akan datang kita akan menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting adalah ats-tsabat bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang punya pendirian yang kuat, yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu ketika mengarungi kehidupan dunia ini terasa mudah? Karena li'annahu muqinun, dia sudah yakin percaya betul sama Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna sabra wa taslim mimma yurdi rabbah wa yujibu matsubatah. Dan orang yang takwa, orang yang mendapatkan hidayah, dia sudah tahu rumusnya. Yang Allah ridhai dari dirinya adalah dirinya menerima takdir, ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sambat, ojo sampai ngelawan takdirmu. Misal takdirmu kamu sedang sakit, ya sudah, terima saja sakitnya, tapi ikhtiarnya jalankan dengan jalan apa? Mencari kesembuhan, berobat itu jalan ikhtiar, kewajiban. Tapi jangan lupa sisi taslimnya, sisi menerima qada Allah, itu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur kok, Allah yang semuanya mengkreasi, menciptakan semua hal yang ada di hadapan kita. Maka tidak ada bagi kita kecuali ar-ridha wa taslim. Kita ridha dan menerima takdir Allah sepenuhnya. Mungkin Anda masih ingat ketika ada orang kemudian dia iri dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain, ya. Ada kita misalnya, salah satu dari kita iri kawan kita punya kekayaan, kawan kita punya istri yang solehah, cantiknya luar biasa, kawan kita menjadi orang sukses, kita kok iri. Maka itu kata para ulama dan Rasulullah SAW termasuk bagian daripada musuhi Gusti Allah, bagian daripada melawan takdirnya Allah. Padahal kita iri dengan takdir orang lain. Bagaimana kalau kita tidak terima dengan takdir kita sendiri? Bukankah itu termasuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, tentu saja. Maka orang yang bertakwa tahu betul hidup di dunia ridha wa taslim, ya, menerima apapun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menerima, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa susah. Alias ya susah mungkin iya, takut mungkin iya, tapi tidak berkelanjutan. Paham sampean? Takutnya orang mukmin itu tidak sama dengan takutnya orang kafir. Orang kafir, ngapunten, kita tuh sering mendengar bahwasanya orang mukmin man amila sholihan, terus kemudian nanti pada akhirnya insya Allah kembali ke surga. Kita ada ketenangan, oh iya, kalau kita beramal soleh nanti kembali ke surga. Agama lain mungkin tidak memberikan keamanan tersebut. Dia ini masih mikir, amal saya keterima apa enggak ya, Tuhan saya benar apa tidak ya, ya enggak? Ada keraguan itu. Kalau orang mukmin enggak. Kalau orang mukmin sudah wusul ma'rifat kepada Allah, susah sekali untuk turun dari makam ma'rifat. Dia akan tetap dengan pendiriannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan. Lalu kemudian wa yujibu batubata fayakunu lahu min dzalika khairu iwadin amma fatahu wa faqata. Maka sikap dia memiliki memiliki sikap ridho, taslim, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia percaya hasil dari dia menerima takdir itu ada pahalanya. Maka semua apapun yang mengenai dirinya, baik itu hal yang buruk maupun yang baik,
ataupun cita-cita yang tidak tercapai darinya, semuanya sudah diganti dengan rasa taslim, diganti dengan rasa apa? Menerima. Nek bahasane sakniki napa? Sudah berdamai dengan diri sendiri. Ya Mas Barok. Mas Barok inilah contoh nyata. Contoh nyata sakit gak jelas. Ya, sakit gak jelas. Dia pengen melawan penyakitnya. Sudah bertahun-tahun di pondok tapi gak hasil. Sampai di makam, alah ya wis welas ngene iki kudune pasrah kali Gusti Allah. Berdamai dengan dirinya sendiri. Loh saiki ikut futsal terus, Bro. Loh kan top scorer ini dia. Masya Allah. Pasti awalnya mlebu gawang. Top scorer dia. Masya Allah. Berdamai dengan diri sendiri itu penting, Pak. Penting sekali. Bagian daripada apa? Ridho dan menerima takdir Allah sepenuhnya. Tidak boleh kita gerundel sama Allah. Coba kita gerundel sama atasan kita. Kita nggak terima dengan atasan kita, terus kemudian ketahuan apa yang terjadi dengan kita. Mungkin dipecat, mungkin lisensi wasit kita dicabut oleh FIFA. Ya Allah, bismillah, malah Indonesia kalah. Ampun nih cerita. Ya kayak seperti kita lah ya. Kemarin kita harusnya Indonesia menang ya. Harusnya Indonesia menang secara logika. Tapi takdirnya mengatakan si wasit harus berat sebelah. Mosok miso buat lanjut ke? Mosok harus menghancurkan TV, mosok harus menghancurkan proyektor. Itu orang yang nggak punya iman itu. Sedih, sakit hati hanya karena bola. Konyol nggak? Konyol kan betul? Konyol, betul konyol. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pemain-pemain timnas yang mana mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Kita belum tentu kan. Tapi kalau kita geger, misoh-misoh, nggak terima hanya karena kita imbang lawan Bahrain, kemudian misohi wasite sing delalah Habib. Nah, kualat amboten niku. Ya kita misoh itu Habib loh, Bro. Al-Kaf. Iya kan? Si malakama, kan si malakama. Makanya hati-hati. Kalau kita ridho dan taslim, ya wes bib karakmu sing penting Kanjeng Nabi cengnya syafaat selesai. Karena dunia ini urusannya bola tidak akan dibawa sampai pengadilan di akhirat. Kecuali ini nggak diadili Habibnya, nanti diadili nggak masalah ya. Ya itu, paham ya? Orang punya keimanan tidak akan susah masalah bola. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Famathaluhu mathalut tajir alladhi yakittu wa yas'a wa tunsihi ladzatur ribhi alamat ta'abi. Kalau kita pengen tahu betapa nikmatnya orang yang bisa menerima takdir, ya, orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu kata beliau, orang tersebut bagaikan orang yang sedang bekerja, berniaga, capek, berusaha sekeras mungkin, lalu kemudian rasa capeknya ini hilang karena mendapatkan keuntungan. Orang kalau jualan untung senang apa senang? Senang karena dia dapat untung kan. Begitu juga orang yang sabar, ridho, taslim, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka minimalnya di kehidupan dunia ini dia tidak akan susah. Hidupnya merasa tercukupi, di akhirat kulbu swarga. Nikmat apa nikmat? Nikmat. Apalagi sudah dijelaskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, masiruna marji'una, tempat kembali kita kalau kita betul-betul iman dan meninggal dalam keadaan iman, insyaallah al-jannah. Kan gitu. Masa kita sudah dicekoi, didoktrin ada surga, nanti kemudian mati tidak malah masuk surga? Apa enggak rindu dengan surga? Rindu harusnya. Rindu. Makanya kita harus jaga ini. Lalu kemudian mana lewat Faman damatana ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Fa in qila innal istish'ar bil khawfi wal khashya isti'dhaman li jalalillahi ta'ala wa istiqsadan lil jiddi was sa'i fi iqamati huquqil ubudiyyah min khasa'isihi al khawas wal muqarrabin. Fama maqsudul khawf wal huzn fil ayat. Pernah dikatakan oleh para ulama, rasa khauf, takut ya. Rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan
bahwasanya kita itu sedang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Sesuatu yang besar datang kepada kita menakutkan kan harusnya. Nah, kita itu kalau takut dengan Allah, kemahaannya Allah itu namanya khauf, ya, namanya khauf. Begitu juga khauf itu rasa takut juga karena apa? Karena kita punya kewajiban beribadah kepada Allah, takut kalau kewajiban kita tidak kita tunaikan secara sempurna. Mustaqsir, orang yang tidak sempurna melaksanakan tugasnya sebagai hamba, kan menakutkan. Nah, dua sifat khauf ini, entah khauf dengan Allah langsung atau khauf karena khawatir amalnya tidak diterima, termasuk sifatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kaitannya khauf dan huzn? Khauf dan rasa takut di dalam ayat ini. Fal jawabu annal khaufa wal huzna fil ayah laysat dakhilatan fi hadzal bab. Li'anna al-ayah takallamat an masiri man ittaba'al huda mimma wa'adahu Allah alaih. Khauf, rasa takut dan rasa sedih yang dimaksudkan di dalam ayat tidak masuk pembahasannya khawasul muqarrabin, ya, tidak termasuk sifat-sifatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membahas itu, tapi membahas orang-orang yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan janji nyata dari Allah. Janji nyata dari Allah apa? Bagi orang-orang yang mengikuti hidayah apa tadi? Tidak akan pernah merasa takut di dunia. Jaminan. Jadi khauf yang muncul dari sini itu jaminan dari Allah. Kalau khaufnya yang tadi kita bahas, orang-orang yang muqarrabin, para aulia, itu rasa takut yang muncul dari dirinya sendiri, diusahani. Saya takut dengan Allah. Kenapa takut dengan Allah? Karena Allah Maha Besar. Saya takut dengan Allah. Kenapa takut dengan Allah? Saya takut amal saya tidak diterima. Itu rasa takut yang muncul dari diri kita. Sementara yang di ayat itu janji dari Allah, orang-orang yang mengikuti hidayah tidak akan pernah merasa takut menghadapi kehidupan di dunia, tidak akan pernah merasa sedih atas apa yang tidak bisa dia capai. Fal muradu wa ammal khauf wal huzn fi bab tazkiyatin nafs fal muradu annahu yanbaghi 'ala al-'abdi ay yakhafa min Allah da'iman ijlalan lahu. Ini sama tadi. Kalau masalah tasawuf, rasa takut dan rasa sedih itu harusnya datangnya dari diri kita, yaitu kita merasa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan kita takut kalau amaliyah ubudiyah kita itu kurang syaratnya, kurang rukunnya, ya, dan akhirnya menjadikan amal kita tidak diterima. Itu yang harus kita tanamkan kalau kita berbicara bab tasawuf. Maka di dalam ayat ini bukan berbicara bab tasawuf. Walladzina kafaru, walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa kadzdzabu lan padha nggorohake sapa alladzina bi ayatina kelawan ayat kita. Ashuraika iku utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru ashabun nari iku pira-pira wong kang duweni bagian neraka. Hum utawi alladzina fiha ing dalem nar khaliduna iku padha langgeng kabeh. Kalau tadi disebutkan orang yang mendapatkan hidayah tidak akan merasa takut, tidak akan pernah merasa bersedih di hidup di dunia maupun akhirat, maka bagaimana orang-orang yang kafir? Kata Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menganggap bohong atau memberi label bohong pada ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ulaika ashabun nar. Merekalah orang-orang penghuni neraka dan mereka fiha khalidun, selama-lamanya di neraka. Gitu. Jadi selalu di dalam Al-Qur'an itu ada protagonis, antagonis, ada plus, ada minus, ada laki-laki, ada perempuan, gandengan. Kalau tadi menerangkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka tidak akan takut, tidak akan pernah merasa bersedih di dunia ini, maka sebaliknya orang-orang yang mengkufuri hidayah,
orang-orang yang tidak mau mengikuti hidayah, bahkan menganggap bohong hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah penghuni neraka yang asli. Karena apa? Hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya di neraka. Insyaallah kita akan lanjutkan qauluhu ta'ala ya bani Israil di pertemuan yang akan datang, ayat yang ke-40. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qubri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istul anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa 'ala sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن اغفرني والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أجير دين الصوبة والمسلمين باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله عدد ضش الصحب. والحمد لله في البدء الحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.